Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Saya bacakan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Coba dikasih Tuhan, apa dikatakan pemazmur ini? Ya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Artinya di sini rusa itu hidupnya sangat-sangat butuh air, bukannya rusa sebetulnya. Kita pun juga sama. Semua makhluk hidup itu butuh air. Dengan kata lain, air ini menjadi salah satu sumber untuk kehidupan. Kalau dikatakan seperti yang rusa merindukan air, ya berarti rusa yang haus, rusa yang membutuhkan sumber kehidupan itu. Ya ada banyak pemahaman ya, misalnya rusa yang tidak segera minum, katanya bau tubuhnya itu akan mudah diidentifikasi oleh mangsanya, misalkan rusa, serigala, singa dan sebagainya. Yes, mungkin juga ya. Tetapi yang jelas di sini rusa yang merindukan air, rusa yang membutuhkan sumber kehidupan. Nah, biarlah seperti itu juga kita terhadap Tuhan. Nah, jadi kita juga harus memiliki kerinduan kepada Tuhan seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Nah, yang di sini bukan masalah sungainya, tapi airnya ini loh yang menjadi penting. Demikian juga hendaklah kita memiliki kerinduan kepada Tuhan seperti rusa yang merindukan air sungai itu. Dengan demikian apa? Tanpa air itu kita tidak bisa hidup. Ya, manusia hidup kan butuh air. Seperti rusa hidup juga butuh air. Tanpa air tidak bisa bertahan hidup. Manusia pun demikian. Nah, terhadap Tuhan, biarlah kita memiliki kerinduan seperti rasa hausnya seekor rusa akan air. Demikian juga kita terhadap Tuhan. Jadi dengan kata lain begini, kita tidak akan bisa bertahan tanpa Tuhan. Seperti rusa tidak akan bisa bertahan hidup tanpa ada air. Nah,
Mari saya mengajak kita semua, sikap hati kita terhadap Tuhan hendaklah dipenuhi rasa rindu. Jiwaku haus kepada Allah. Nah, rasa haus kepada Allah yang amat sangat inilah yang membuat kita ini datang kepada Tuhan itu dengan penuh antusias. Datang kepada Tuhan itu dengan penuh semangat. Kita datang kepada Tuhan itu dengan penuh kerinduan. Jadi bukan sekedar, ya sudahlah, ya ini datang kepada Tuhan, yang penting aku ibadah, yang penting aku nyanyi, yang penting aku sudah dengar khotbah, yang penting aku memberi persembahan, selesai. Bukan, gak cukup seperti itu. Jadi bukan sekedar aktivitas, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kebiasaan yang kita lakukan dalam ibadah. Lebih daripada itu, mungkin ibadahnya sama. Ya, yang lain juga begitu, datang nanti ikut puji-pujian, terus dengerin firman, begitu kan? Semua juga begitu. Tetapi yang Tuhan lihat bukan aktivitas yang biasa itu. Tuhan mau melihat seberapa hati kita merindukan Dia, seberapa dalam kita itu merindukan Tuhan. Itulah sesungguhnya yang Tuhan nantikan. Jadi ketika datang kepada Tuhan, bukan sekedar karena rutinitas kita, tetapi hati yang merindukan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh rasa haus yang amat sangat seperti rusa yang merindukan air. Jadi dengan kata lain begini, aku gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau seperti hanya makhluk hidup membutuhkan air untuk hidup. Nah, demikianlah kerinduan hati kita kepada Tuhan. Aku sangat butuh Tuhan. Seperti rusa butuh air. Seperti rusa butuh kehidupan. Seperti manusia kita juga yang membutuhkan air untuk hidup. Tapi untuk kita, lebih lagi kepada Tuhan, haruslah sedemikian. Sehingga ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau sembahyang beribadah, itu dengan penuh kerinduan, dengan rasa haus yang amat sangat. Sehingga sangat luar biasa ketika orang datang ya mau minum gitu, ketika haus sekali itu rasanya segernya minta ampun. Jadi orang datang kepada Tuhan kalau sudah nggak ada rasa haus, nggak ada kerinduan, cuma kebiasaan, ya rasanya hambar. Tetapi kalau engkau datang kepada Tuhan itu rasanya haus. Aku nggak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Aku harus datang kepada Tuhan. Aku harus misalkan beribadah, ibadahku dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan kerinduan yang amat sangat itulah kita akan dilegakan di sana. Kita akan merasakan kesejukan. Kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Mari jemaat dikasih Tuhan, ibadah kita hari ini didasari dengan rasa rindu kepada Tuhan. Dan alami sendiri kuasanya akan memuaskan hatimu dan memulihkan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami diingatkan betapa pentingnya kami memiliki rasa haus, kerinduan seperti seekor rusa akan air dalam sungai. Demikianlah Tuhan, kami datang kepadamu, kami beribadah kepadamu dengan rasa haus, dengan rasa kerinduan yang amat sangat. Kami butuh Engkau Tuhan, sangat-sangat butuh Engkau Tuhan. Dan biarlah ibadah kami tidak sia-sia, bukan rutinitas, bukan kebiasaan, tapi penuh kerinduan dan cinta. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas termasuk ibadah kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.